Kawan Citas, berjumpa lagi di podcast Citas, menginspirasi melalui cerita dan pendidikan. Kawan Citas, seringkali kita sebagai orang tua merasa bingung dalam meluangkan waktu untuk membersamai putra-putri tercinta di tengah-tengah kesibukan kita bekerja. Oleh karenanya, dalam episode kali ini kita akan membahas mengenai wali murid berdampak, menyeimbangkan peran mendidik anak dan karir. Saat ini telah hadir bersama kami bintang tamu yang sangat luar biasa. Beliau adalah salah satu wali murid sekaligus pendidik yang aktif di pendidikan. Beliau akan membagikan pengalaman dan pandangannya tentang peran orang tua dalam mendidik anak serta bagaimana menyeimbangkannya dengan karir. Mari kita sapa bersama Ibu Nur Muharromah, Magister Pendidikan. Assalamualaikum Bu Nur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bu Nur? Alhamdulillah. Jadi kan? Alhamdulillah baik juga. Terima kasih Bu Nur sudah menyempatkan waktunya untuk datang di podcast kami. Ya, sama-sama. Saya juga terima kasih diizinkan untuk berbagi. Jika kami perhatikan, kegiatan Bu Nur kan sangat padat sekali. Bisa Ibu ceritakan kegiatan apa yang biasanya Ibu lakukan, baik di lingkungan rumah maupun di lingkungan sekolah? Ya, sebagai pendidik sama seperti jenengan juga Bu, kita di sekolah itu juga mengajar, kemudian membimbing anak-anak, mengevaluasi, melakukan penilaian, dan juga mengembangkan diri mungkin melalui workshop, melalui pelatihan gitu ya. Kemudian di rumah saya juga aktif di RT sebagai Ketua Dasawisma dan juga sebagai Ketua Bank Sampah. Saya tertarik dengan kegiatan yang Ibu lakukan di rumah, yaitu mengenai bank sampah. Apa yang melatar belakangi Ibu Nur menggagas kegiatan ini, Bu? Ya, awalnya dulu di masa pandemi sekitar tahun 2021, ya, itu berangkat dari kegelisahan dari Ketua RW dan waktu itu Ketua PSI ya yang di RW. Pada waktu pandemi kan banyak yang tinggal di rumah dan sampah itu menggunung, jumlahnya seminggu itu berapa ton gitu ya. Sehingga biasanya sampah-sampah kita yang diangkut ke TPA itu harus ada biaya ekstra untuk mengangkutnya karena lebih dari 1 truk ya. Karena itu dibebankan biayanya ke warga ya. Akhirnya dari RW itu ada solusi mengumpulkan perwakilan akan membuat bank sampah ya, PSU namanya kalau dari RT. Kalau RW kan PSI ya, bank sampah induk. Kalau RT kan bank sampah unit. Mungkin sekitar ada kurang lebih 14 PSU dikumpulkan, akhirnya kita bersepakat untuk membuat PSU itu awalnya. Cintanya dari situ. Untuk pengaplikasiannya sendiri biasanya dari pengumpulan itu bisa digunakan apa aja, Bu? Pemanfaatannya? Kalau kita biasanya kalau bank sampah itu lebih pada revalue ya, dijual kembali sehingga tapi nggak bisa langsung uangnya diambil, tetapi ditabung selama setahun baru nanti akan kita bagikan. Selain itu juga kita buat daur ulang. Daur ulang itu biasanya juga kita manfaatkan pada waktu 17-an gitu ya, kita buatkan hiasan di rumah, di lingkungan kita gitu. Kalau untuk sampah organiknya sendiri Bu, apakah ada pengelompokannya juga? Maksud saya itu pengaplikasiannya bagaimana Bu? Okay. Untuk yang awalnya bank sampah kita kan pengelolaan sampah kering, tapi sekarang kita berkembang juga arahnya ke pengelolaan sampah basah atau organik ya. Sudah kurang lebih 2 tahun ini kita membuat komposter untuk menangani sampah-sampah basah itu, karena sampah-sampah basah itu saat bercampur dengan sampah kering itu kan juga berbahaya saat di TPA ya. Benar sekali. Ada gas metana yang terlepas ke lingkungan, kemudian lindinya, baunya, akhirnya sampah-sampah yang organik yang sisa-sisa dapur itu kita larinya ke kompos. Kemudian yang kulit-kulit buah atau kulit sayur yang masih segar itu larinya ke pembuatan ekoenzim.
bekerja ini seperti itu. Dalam ekoenzim sendiri biasanya untuk tahap selanjutnya Bu ya, setelah ekoenzim itu jadi bisa dimanfaatkan untuk apa saja Bu? Oh iya, biasanya untuk ibu-ibu pernah ada yang misalnya kita kan daerah banjir ya, seringkali setahun sekali daerah itu banjir. Kemudian kan kena kutu air, penyakit kulit lainnya, itu biasanya untuk apa? Bukan mengobati tapi untuk biar meringankan sakitnya atau mengaktifkan biar kulit kita itu apa ya, membentuk antibodi atau apa gitu ya, itu disiram pakai ekoenzim. Atau bisa juga untuk menghilangkan bau atau desinfektan misalnya. Dan sejauh ini juga kita manfaatkan sebagai apa, pengganti E4 untuk proses pembusukan kompos gitu. Luar biasa sekali ya Bu ya. Oke, Bu, menurut jenengan apa arti seimbang antara karir dan mendidik anak? Ya, seimbang itu memiliki beberapa poin, antara lain seimbang dalam pembagian waktu. Okay. Jadi ada waktu untuk berkarir, misalnya kita bekerja dari pagi sampai sore gitu ya. Kemudian malam waktu kita gunakan untuk keluarga. Jadi harus seimbang pembagian waktu, dan juga ada seimbang skala prioritasnya. Misalnya saat memang anak-anak itu sedang ulangan butuh kita gitu ya, maka kita sediakan waktu kita untuk mengajari anak-anak. Kalau pas kita memang sedang mengembangkan diri, misalnya ada Zoom waktu jam anak-anak di rumah gitu ya kita minta pengertian sama anak-anak gitu ya. Jadi ada seimbangan prioritas tadi, kemudian ada pembagian waktu, kemudian juga di situ kita juga menyeimbangkan apa ya, kesehatan mental dan fisik kita. Karena itu sekiranya kalau kita capek ya memang perlu istirahat, karena kita punya dua peran ya, selain sebagai pendidik juga sebagai orang tua kan gitu. Kebetulan karir saya kan di pendidik juga sama seperti ibu. Dan kesehatan mental itu juga penting. Caranya saya menjaga itu antara lain ini dengan misalnya mengaji, mendengarkan tausiah, itu penting, membaca buku gitu. Selain itu juga dukungan sosial, terutama pasangan itu juga penting, kerjasama ya, dan juga saudara dekat gitu ya. Mungkin seperti itu. Baik Bu, apakah Ibu pernah merasa bahwa karir mengganggu peran sebagai orang tua atau sebaliknya Bu? Pernah, karena memang terkadang peran kita itu bisa tumpang tindih itu pas waktu kita di sekolah, ternyata waktunya jemput anak kadang-kadang tuh aduh ini mengganggu gitu. Kadang-kadang kita di rumah ternyata harus jadwal pelatihan gitu, itu juga terkadang ada saat itu. Tapi ya harus kita sadari lah, harus pandai manage waktu dan menerima itu gitu. Dan melakukannya dengan baik ya Bu ya, pastinya ya. Tantangan apa yang paling sering Ibu hadapi dalam menyeimbangkan pekerjaan dan waktu bersama anak? Tantangan antara pekerjaan ya profesional sama membagi waktu bersama anak-anak di rumah, itu tantangannya pertama otomatis manajemen waktu gitu. Terus kemudian mungkin ada saatnya kita saat bekerja itu, kemudian saat membimbing anak-anak itu juga mungkin ada kelelahan fisik dan mental. Terus kemudian juga mungkin ada keterbatasan finansial dan fasilitas mungkin, jadi tidak bisa harus mengantarkan anak les kemanapun yang mereka inginkan. Mereka juga harus berbagi karena 3 bersaudara gitu ya. Dan juga mungkin istiqomah dalam mengingatkan anak-anak atau mendisiplinkan anak-anak, itu mungkin beberapa tantangannya. Strategi apa yang biasanya Ibu lakukan agar anak tetap mendapat perhatian di tengah kesibukan bekerja? Ya, dari tantangan tadi ada solusi, misalnya manajemen waktunya. Kalau kita berada di tempat kerja ya sudah fokus di situ bekerja gitu ya. Kalaupun di rumah kita fokus pada anak-anak. Terus kemudian tadi kalau masalah kelelahan fisik, mental, maka kita seimbangkan dengan misalnya
hobi kita apa. Kalau kita suka nyanyi ya nyanyi, terus jangan lupa tetap ini ya apa, mendengarkan tausiah atau nasihat-nasihat itu penting. Karena kita nggak boleh sombong ya, kita merasa mampu mengatasi semua, kita perlu mendengarkan orang lain gitu. Terus untuk masalah keistiqomahan, memang kadang-kadang kalau kita capek itu kan kita jadi, biasanya kita anak-anak kita suruh misalnya melipat bajunya sendiri gitu ya, ternyata saat kita capek kita lupa. Nah itu mungkin melibatkan anak-anak juga gitu ya, ayo kamu harus disiplin, nanti kalau ibu ada lupanya berarti kamu harus melaksanakan tanggung jawabmu, kan begitu. Bagaimana orang tua dan anak bisa saling mendukung agar hubungannya tetap harmonis walaupun memiliki kesibukan masing-masing, Bu? Oke. Di situ memang harus ada komunikasi terbuka dengan anak ya. Jadi kita itu bukan memberikan perintah saja ke anak, tetapi bagaimana kita membuat kesepakatan dengan anak. Misal, kalau anak biasanya kalau disuruh-suruh kan bilangnya suruh-suruh terus. Padahal kita juga sebenarnya sebagai orang tua kan pengen anak kita itu kelak menjadi pemimpin kan gitu ya, entah pemimpin di mana gitu ya. Paling tidak memiliki jiwa kepemimpinan. Maka jangan hanya menyuruh-nyuruh anak, tapi bagaimana kita membangun komunikasi yang bagus, misalnya kesepakatan. Oke, kalau kamu nggak mau disuruh, oke kita bikin kesepakatan. Nanti setelah pulang sekolah berarti apa yang harus dilakukan. Nanti saat libur Sabtu Minggu berarti apa yang harus dilakukan. Ayo kita susun bersama gitu ya. Akhirnya terjadi sepakat kita lakukan. Terus selain itu kita juga intinya keteladanan ya ke anak-anak. Percuma kita teori kalau ngomong banyak ke anak, misalnya kamu harus begini begitu, ternyata kita enggak. Misalnya Tidak kita kamu harus membuang sampah, ternyata kita buang sampah sembarangan. Kamu harus disiplin bangun pagi, oh ternyata kita juga molor gitu kan. Itu juga kita perlu memberikan teladan. Selain itu juga kita harus saling menghargai. Kita bukan hanya minta dihargai, tetapi kita juga menghargai anak-anak gitu ya. Kita juga anak bukan hanya belajar dari kita, tetapi kita juga belajar dari anak. Misalnya saya punya 3 anak, mereka memiliki karakter yang berbeda. Saya tidak mungkin memperlakukannya sama. Misalnya saya nomor 1 sama nomor 3 itu kan disiplin sekali. Berangkat itu minta jam 6. Kalau enggak jam 6 molor misalnya 15 menit gitu ya, karena kesibukan saya gitu tuh dia sudah enggak mau berangkat dulu gitu awalnya waktu kelas 4. Sekarang waktu kelas 6 ini kan dia sudah bisa ini ya, sudah bisa mengontrol ininya, emosinya ya, sehingga dari situ saya menghargai juga pendapat dari anak juga ya. Karena itu orang tua bukan hanya dicontoh anak, tetapi juga kita belajar dari anak juga, seperti itu. Jadi saling menghargai, kemudian komunikasi terbuka, kemudian dan juga kita sediakan waktu luang untuk anak-anak. Misalnya kita anak-anak Sabtu Minggu libur ya, paling tidak kita ajak main, misalnya lepas dari gadget lah. Misalnya saya sama anak saya yang terakhir itu suka main catur gitu ya, kita main catur bareng, kemudian lari pagi bareng misalnya begitu. Atau kadang-kadang saya ajak belanja, meskipun kadang laki-laki kan sulit ya, tapi saya pura-pura tolong dong saat ayo kita beli paketan untuk kakak ya di pondok, ibu nggak bisa bawa gitu. Biasanya kalau anak laki-laki itu disambati ibunya itu kan mesti meskipun dia ayo tak antar kak gitu, gitu bilang, meskipun dia tampaknya cool gitu ya, tapi kan sebenarnya kasihan gitu kata ibunya. Nah akhirnya dia mau ikut belanja. Akhirnya kalau misalnya gini, mencuci misalnya, coba ibu sudah nyuci baju kamu, terus masa ibu suruh ambil baju yang kering, masa nggak punya perasaan? Akhirnya ya tak bantu asalkan aku diantar gitu. Tetap saya hargai gitu ya. Jadi mungkin hal-hal seperti itu. Jadi kita juga berperan sebagai sahabat mungkin ya, bukan hanya sebagai memposisikan diri sebagai pemimpin ya, diktator gitu ya. Jadi mungkin seperti itu yang sejauh ini yang saya lakukan. Terima kasih. Intinya saling terbuka dan menjalin komunikasi yang baik bersama anak ibu. Masya Allah Bu Nur, terima kasih banyak sudah meluangkan waktu di podcast Cinta hari ini. Semoga perbincangan ini bisa menjadi inspirasi bagi orang tua lain dan pihak sekolah untuk mendampingi tumbuh kembang anak secara maksimal. Terima kasih kawan Citas, saya Nurul Ilmi Faida mohon undur diri, sampai jumpa di episode berikutnya.
Podcast Citas menginspirasi melalui cerita dan pendidikan.